Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Video ini merupakan video yang ke-26. Sebelum kita lanjut, mohon bantuannya kepada teman-teman untuk men-subscribe channel ini dan juga tolong like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk bisa lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan tawar-menawar apapun berkaitan dengan posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Hal ini terkait keberadaan pihak-pihak yang disebut Mahfud sengaja bekerjasama dengan negara lain untuk menyebarkan isu terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam rangka ingin memisahkan diri dengan bangsa Indonesia. Saat ini sangat marak terjadi adanya provokasi kepada sebagian rakyat di wilayah Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang bukan termasuk manfaat bela negara antara lain: A. Membentuk mental fisik yang tangguh. B. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. C. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. D. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Buat teman-teman, aku sarankan kalian jawab dulu sendiri. Kalian bisa stop videonya soal per soal. Jadi kalau udah dapat jawabannya, teman-teman bisa mencocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Oke, jadi soal nomor 1 yang ditanyakan adalah manfaat yang bukan manfaat bela negara. Pilihan A, membentuk mental fisik yang tangguh. Iya, ini termasuk manfaat bela negara. B. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara juga termasuk manfaat bela negara. C. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin juga merupakan manfaat bela negara. D. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini bukan merupakan manfaatnya. E. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Ini juga merupakan manfaat bela negara. Jadi di antara kelima pilihan yang ada di soal nomor 1, yang bukan merupakan manfaat bela negara adalah jawaban D, yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 2. Mina adalah seorang murid sekolah dasar yang sering kali menunjukkan ketertarikan terhadap dunia politik. Ia bercita-cita ingin menjadi presiden agar bisa membela dan memperjuangkan negaranya. Sebagai murid sekolah dasar, hal terdekat yang bisa dilakukan Mina untuk membela negaranya adalah A. Mendapatkan pendidikan wajib militer sejak dini. B. Mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Pengabdian masyarakat dengan menjaga batas negara. D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuannya. E. Ikut serta menangkal cybercrime. Karena di soal Mina merupakan murid sekolah dasar, maka yang dapat dilakukan Mina untuk membela negara adalah dengan mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi, untuk jawaban soal nomor 2 yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lanjut soal nomor 3. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Salah satunya, A. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. B. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. C. Menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam berbangsa dan bernegara. D. Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan. E. Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Soal nomor 3 menanyakan sikap atau perilaku yang
menunjang terciptanya pembangunan bangsa. Di antara kelima pilihan ini, kalau pilihan A memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, ini sepertinya bisa jadi jawabannya. B memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Pilihan B, kalau kita harus memilih, pilihan B lebih baik dibandingkan A. C menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Ini jelas, pilihan C jelas tidak bisa kita lakukan karena memang terdapat perbedaan suku antar masyarakat di Indonesia. Jadi ini tidak bisa kita hilangkan. D memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan. Ini jelas bukan ya. E memperkuat posisi kedudukan daerah di atas kebudayaan nasional. Ini juga bukan. Jadi untuk soal nomor 3 yang paling tepat kita lakukan untuk menunjang terciptanya pembangunan bangsa adalah pilihan B, yaitu memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Lanjut soal nomor 4. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 11 Maret 1950, C. 11 April 1950, D. 11 Juni 1950, E. 11 Juli 1950. Soal nomor 4 ada pembahasannya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang tergantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Jadi soal nomor 4, jawabannya adalah 11 Februari 1950. Pada tanggal itu, lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kalinya dipakai secara resmi. Lanjut soal nomor 5. Seperti yang kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutta Soma adalah A. Alat pemersatu bangsa, B. Persatuan dalam keberagaman, C. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, D. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi dalam satu wadah negara Indonesia, E. Ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Soal nomor 5 juga sudah disediakan pembahasannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang melekat pada lambang Garuda. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Jika dilihat dari sejarah historisnya, Bhinneka Tunggal Ika dituliskan dalam kitab Sutta Soma, karangan Mpu Tantular pada masa Majapahit sekitar abad ke-14. Berikut pembahasan mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Sutta Soma. Dalam Sutta Soma, istilah Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada pupuh 139 bait 5. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutta Soma, konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina, Buddha, dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahnya itu, tapi tetap satu jua, seperti tidak ada keracuan dalam kebenaran. Pembahasan Bhinneka Tunggal Ika dalam Sutta Soma ini ditekankan pada perbedaan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Puriska dalam Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jilid 42 menerangkan bahwa Sutta Soma mengajarkan toleransi kehidupan beragama yang menempatkan agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Lebih lanjut, meski Hindu dan Buddha merupakan dua ajaran yang berbeda, perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan karena kebenaran Hindu dan Buddha bermuara pada hal yang satu. Jadi, soal nomor 5 menanyakan maksud dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutta Soma. Jadi jawabannya adalah pilihan E, yaitu ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama.
Lanjut soal nomor 6. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Dalam hal ini diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sebagai landasan dari Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa adalah A. Adanya serasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. C. Adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. D. Adanya rasa cinta terhadap tanah air. E. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, dari kelima pilihan ini yang udah kita baca tadi, pilihan A, B, C, dan D itu merupakan faktor pendukung integrasi bangsa. Sedangkan pilihan E bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan E, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Lanjut soal nomor 7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan manusia, di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan adanya persaingan antar bangsa yang semakin meningkat. Berikut ini yang merupakan hasil positif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI dalam bidang politik adalah yang ditanyakan dampak positif atau hasil positif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Indonesia dalam bidang politik. A. Semangat kerja keras meningkat cukup tinggi. Ini bisa jadi ini di bidang politik, di semua bidang memungkinkan. Semangat kerja keras meningkat cukup tinggi bisa jadi ini tidak hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi ini sepertinya tidak bisa kita ambil. B. Meningkatkan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Meningkatkan kesempatan kerja bukan dalam bidang politik. C. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, juga bukan di bidang politik. D. Menguatnya regulasi hukum yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Sepertinya D ini kurang tepat dengan konteks yang ada di soal. E. Nilai keterbukaan yang mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ya. Jadi soal nomor 7 ini sesuai dengan jawaban pada pilihan E, yaitu dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka akan berdampak positif di bidang politik, yaitu dengan nilai keterbukaan yang mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena jika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, maka aliran informasi itu akan cepat tersebar. Jadi soal nomor 7 jawabannya pilihan E, nilai keterbukaan yang mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut soal nomor 8. Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, bahkan penduduk daerah perbatasan lebih akrab dengan uang ringgit daripada rupiah. Mereka menggunakan mata uang ringgit Malaysia untuk pembayaran dalam transaksi jual beli sehari-hari. Mereka juga memilih berdagang dan berbelanja di Malaysia karena faktor jarak yang lebih dekat, bahkan di perbatasan Malaysia Kalimantan Barat hanya butuh waktu 15 sampai 30 menit ke Malaysia, sedangkan ke kota kabupaten Indonesia butuh 8 sampai 10 jam dan hanya bisa ditempuh melalui jalur air. Jika dikaitkan dengan sila ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemungkinan yang akan terjadi apabila masalah tersebut tidak diatasi adalah A. Mata uang ringgit Malaysia akan menjadi mata uang resmi negara Indonesia. B. Pemerintah Kalimantan Barat akan memberlakukan dua mata uang yang berbeda di daerah tersebut. C. Mata uang rupiah tidak akan diminati seluruh warga negara Indonesia yang masuk ke Kalimantan Barat. D. Semangat bela negara warga yang tinggal di perbatasan akan meningkat seiring kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. E. Hilangnya jiwa nasionalisme warga negara Indonesia di perbatasan yang berakibat pada keinginan perubahan status kewarganegaraan. Ya, dari kelima pilihan yang sesuai dengan konteks soal, akibat dari situasi ini adalah
pilihan yang E, yaitu hilangnya jiwa nasionalisme warga negara Indonesia di perbatasan yang berakibat pada keinginan perubahan status kewarganegaraan, karena mereka berpikir bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih mudah dengan menggunakan ringgit, kemudian juga dekat dengan Malaysia, maka mereka akan mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan status kewarganegaraan, dan juga jiwa nasionalisme warga di perbatasan juga akan hilang. Makanya soal nomor 8 yang paling cocok adalah, atau yang paling tepat jawabannya adalah pilihan E, yaitu hilangnya jiwa nasionalisme warga negara Indonesia di perbatasan yang berakibat pada keinginan perubahan status kewarganegaraan. Lanjut soal nomor 9. Indonesia merupakan bangsa yang beragam dari suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu mempunyai rasa nasionalisme dan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Dalam meningkatkan rasa nasionalisme diperlukan sikap toleransi. Wujud toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Melaksanakan dan memahami ajaran agama lain sebagai wujud menghargai perbedaan. Ini jelas bukan ya? Karena kita cukup menghargai perbedaan atau toleransi. Kita tidak perlu melaksanakan dan memahami ajaran agama lain. B. Mengembangkan sikap fanatisme agama yang berlebihan agar tidak terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan lain. Sikap fanatisme ini tidak baik untuk kita lakukan. Jadi pilihan B juga kurang tepat. C. Menunjukkan sikap sabar antar umat seagama sebagai wujud menjalankan ajarannya. Pilihan C kurang menggambarkan sikap toleransi, karena di sini adanya sikap sabar, bukan sikap toleransi. D. Memberikan kesempatan untuk umat seagama menjalankan ibadahnya. Pilihan D juga hampir sama dengan C, tidak menggambarkan sikap toleransi. E. Memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama sebagai wujud penghargaan harkat martabat manusia. Ya, jadi pilihan E ini menggambarkan wujud toleransi. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama sebagai wujud penghargaan harkat martabat manusia. Lanjut soal nomor 10. Integritas merupakan bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Misalnya, dua orang pencuri tertangkap oleh warga sedang melakukan aksinya. Mereka diserahkan kepada pihak yang berwajib dan keduanya disidang di pengadilan, dan hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk kedua pencuri tersebut. Tidak ada perbedaan sanksi yang mereka terima. Kedua pencuri tersebut masing-masing dihukum penjara selama 3 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada kasus ini mencerminkan nilai sikap integritas, yaitu A. Peduli, B. Adil, C. Jujur, D. Berani, E. Bertanggung jawab. Nah, karena di soal disebutkan bahwa ada dua orang pencuri yang ditangkap oleh warga, kemudian mereka diserahkan kepada pihak yang berwajib dan keduanya dijatuhi vonis hukuman yang sama, yaitu 5 tahun. Maka, karena mereka divonis dengan hukuman yang sama, maka ini menunjukkan adanya sikap integritas, yaitu adil. Karena hukuman yang didapat oleh dua pencuri ini sama. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah B. Adil. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.